Naiknya angka kasus positif di tengah pembelajaran tatap muka atau PTM 100% yang sudah berlangsung sejak awal bulan Januari 2022 membuat keresahan di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua murid. Terbaru, Pemprov DKI harus menutup sedikitnya 10 sekolah di Jakarta karena adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Lantas, apa tanggapan warga terkait kondisi ini? Bagus ya, ada 100%. Mungkin kalau di sini kan masih daerah hijau, ya nggak masalah sih, PTM masih harus berjalan 100% dibanding yang kemarin kan online kita justru malah ibu-ibunya yang belajar bukan anaknya kan. Saya untuk tatap muka memang lebih baik ya, lebih bagus, tapi kalau memang kondisi seperti ini kami juga khawatir sebagai orang tua. Jadi saya lebih setuju sih online lagi sampai nanti kondisi betul-betul kondusif, kondisi betul-betul stabil. PTM itu sangat sulit sekali bagi anak-anak menerima pelajaran yang seutuhnya, mulai dari sosialisasi, mulai dari belajar praktek, itu sangat sulit dilakukan di dalam pembelajaran online. Secara menurut saya mengenai PTM yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI, sebetulnya sih saya sebagai orang tua kadang-kadang suka harap-harap cemas ya kalau anak kita dilakukan PTM 100%. Menurut saya untuk semua tatap muka zaman sekarang ini saya boleh-boleh aja, karena kalau misalnya sekolah online terus sudah hampir 2 tahun ya, itu tidak efektif. Apa tatap muka, tapi pastikan. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi perbincangan Newsroom. Pak Taga dan Ibu Lili, kita lanjutkan lagi perbincangan. Tadi saya ke Pak Taga terlebih dahulu. Pak Taga, tadi kita sama-sama melihat tayangan bahwa adanya pro dan kontra di masyarakat soal PTM 100% ini. Banyak juga kekhawatiran di antara orang tua. Dan tadi Bu Lili juga mengatakan perlu adanya evaluasi dari peraturan tersebut. Nah, menurut Pak Taga sendiri ini seperti apa? Apakah memang perlu ada evaluasi terkait kebijakan PTM 100% tersebut? Kalau evaluasi memang diperlukan kan, kelihatannya memang selalu harus melihat sisi baik dan buruknya gitu ya. Namun perlu diingat, pelaksanaan PTM ini kan bukan semata kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta saja, tapi kita merujuk kepada SKB 4 Menteri, di mana berlaku secara nasional. DKI secara kriteria sangat memenuhi pelaksanaan PTM terbatas untuk 100%. Adapun nanti jika orang tua masih khawatir, tidak masalah, DKI justru merelaksasi adanya kekhawatiran itu dengan melayani pembelajaran jarak jauh. Artinya kita juga melihat dua sisi yang sama-sama kita utamakan. Saya setuju dengan Bu Lili tadi, anak kesehatan itu sangat perlu kita jamin. Namun perlu diingat, lost learning yang sedang menghantui anak kita itu sangat mengkhawatirkan. Itu bagaimana anak itu kecerdasan belajarnya jauh dari sempurna. Belum lagi kebutuhan interaksi sosial yang selama ini tidak dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Karena sekolah itu bukan sekedar transfer of knowledge saja, tapi transfer hubungan sosial gitu. Karena kita tahu kita ini makhluk sosial, perlu berteman, bertemu. Namun dalam bingkai yang waspada, bingkai yang hati-hati. Makanya kita mengingatkan kepada semua guru-guru, semua kepala sekolah, para orang tua, menerapkan prokes dengan sangat disiplin. Saya sudah tiap hari ini monitoring Mbak Ges kepada semua sekolah, baik sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Nah, saya tekankan PTM ini sangat berhasil kalau kita punya disiplin yang kuat masing-masing. Artinya saling menjaga dengan menggunakan masker yang baik, cuci tangan dan segala macam. Artinya kita itu Mbak. Tetap ada evaluasi, tapi kita akan melihat ke depan seperti apa. Ya, baik, tetap ada evaluasi tapi tetap menerapkan juga kontrol, pengawasan dan juga pembinaan kepada murid-murid. Nah, untuk kebijakan yang sudah dilakukan Disdik kepada tenaga pendidik beserta siswa yang sudah terpapar virus COVID-19 sejauh ini seperti apa Pak Taga? Yang jelas sesuai dengan SKB 4 Menteri dan jenis PTM, SK Kepala Dinas Pendidikan nomor 1363, ketika ada sebuah sekolah, ada siswanya atau gurunya terpapar COVID, maka otomatis 5 hari efektif belajar ditutup. Dalam 5 hari itu apa yang dilakukan? Satu, treatment buat si pasien, apakah isolasi mandiri atau perlu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, tracing
kepada siapa anak itu bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, lalu dilakukan testing dari dinas kesehatan. Lalu pihak sekolah melakukan penyemprotan disinfektan agar kita bisa meminimalisir adanya virus di sekolah tersebut. Nah, yang paling penting adalah ketika semua dilakukan dalam 5 hari, pihak dinas kesehatan melalui puskesmas terdekat memberikan rekomendasi kepada sekolah apakah sekolah tersebut bisa dibuka kembali dalam kondisi aman atau tidak. Artinya ini yang seperti Ibu Lili sampaikan, kita senantiasa berkoordinasi terus dengan dinas kesehatan, terutama sebagai leading sektor kesehatan di Indonesia, bahwa hal ini perlu menjadi kerja bareng antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan. Ditambah lagi satu lagi Mbak, unsur Satpol PP ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Ketika anak keluar dari sekolah, itu kan ada jeda waktu yang cukup panjang. Nah ini perlu bantuan dari Bapak, Ibu, Pak Satpol PP untuk bisa mengurai kalau dia terjadi kerumunan di luar sekolah. Karena kita sulit untuk mengikuti anak sampai ke rumah gitu. Baik, ya. Baik Pak Taga, Ibu Lili, saya ingin menanya kepada Anda bagaimana nanti ke depannya, apakah Ibu Lili setuju dengan adanya blended learning atau PJJ dilanjutkan atau justru akan dihentikan PTM ini secara 100%. Tapi nanti akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.